Kita akan lanjutkan lagi belajarnya tentang software akuntansi dan laporan keuangan atau aplikasi akuntansi dan laporan keuangan dari Kementerian Keuangan.com. Di websitenya ini sudah ada software demonya, jadi kementeriankeuangan.com. Pastikan sebelum Anda membeli, sudah melihat dulu software demonya di Kementerian Keuangan.com. Penting untuk Anda. Jadi sebelum membeli silakan kunjungi websitenya di kementeriankeuangan.com. Dan untuk kontak langsungnya ada di sini, masih di 0812 345 37788, atau di sini ada nomor Indosat dan nomor XL. Tuh, kemudian kita akan lanjutkan lagi tentang pengeluaran. Kalau pengeluaran sudah, berarti kita akan ke pendapatan. Contoh dari hasil pendapatan, di sini kita akan ke kode akun terlebih dahulu. Di pendapatan ini ada penjualan, ada penjualan barang, kemudian ada hasil sewa alat. Misal di sini ada penjualan. Ternyata waktu kita mengeluarkan uang untuk beli bahan, sekarang barangnya sudah bisa dijual. Kita akan ada di sini, berarti ada pendapatan. Kita tambahkan di transaksi pendapatan. Kita pilih penjualan barang. Kemudian akun tujuan kita taruh di BCA, misal kita tambah di sini, klik tambah. Kalau sudah dipilih akunnya, kita klik tambah. Jadi ulangi, caranya adalah pilih dulu akun asalnya dari penjualan barang, kemudian uang dari penjualan barang itu kita simpan di BCA. Misal hasil penjualan barangnya berapa, kita klik tambah. Kita masukkan hasil penjualan barangnya adalah senilai 3 juta. Faktur 1, kemudian di sini penjualan barang. Oke, barang. Misalnya barangnya bisa kita isi, misalnya adalah barang mebel atau barang, kita buat mebel saja. Di sini kita simpan. Karena usaha ini usaha mebel misalnya. Jadi tadi bahannya adalah beli bahan untuk mebel. Hasil penjualannya senilai 3 juta, kita taruh di BCA. Kalau kita lihat di laporan neracanya akan tampak seperti ini. Oke. Nah, di sini kita sudah ada di kiri 16, di kanan 16. Jadi 16 juta ada di sini dan di kanan juga ada 16 juta. Di BCA ada 3 juta dan di Mandiri uangnya ada 13 juta, jadi 16 juta. Sementara modal sendiri ada 20, laba rugi masih minus 4 juta. Jadi biaya tadi ada 7 juta karena untuk sewa tempat dan beli bahan. Sewa tempat kalau dihitung kita masih ada kerugian. Kemudian di sini ada pendapatan senilai 3 juta. Jadi laba ruginya minus 4 juta. Nah, ini jadi kenapa? Karena sewa tempat itu kita tadi masukkan dalam jangka misalnya 1 tahun, sementara usaha ini masih baru berjalan katakan 1 bulan, jadi masih ada kerugian. Kalau kita tidak ingin rugi, berarti caranya nanti uang sewanya dikonversi ke dalam bulan. Jadi akan dibayarkan per bulan. Misal 1 tahun 5 juta, berarti nanti per bulannya bisa sekitar 400.000 sekian. Tuh, supaya nanti laporan neracanya akan kelihatan. Kalau laporan sewa tempatnya dimasukkan langsung, maka jatuhnya di sini masih ada kerugian senilai 4 juta. Seperti ini, karena kita cek di laporan pengeluarannya. Nah, ini ada sewa tempat senilai 5 juta, padahal sewa tempat ini berlaku selama 1 tahun. Jadi nanti kalau 1 tahun berikutnya, contoh, misal ada pengeluaran lagi, misal senilai 3 juta. Oke, kita ambil dari Mandiri, beli bahan kerja senilai 3 juta. Seperti ini. Faktur 2, beli bahan lagi. Oke, kita tambahkan, simpan. Oke. Kalau kita lihat di laporan neraca, jatuhnya biayanya 10 juta, kemudian di sini ada laba ruginya minus 7 juta. Nah, ternyata dari bahan tadi kita bisa jual, nanti ada pendapatan.
Ini penjualan barang. Kita masukkan ke BCA lagi. Kita tambahkan barangnya senilai 7 juta. Misal ini di bulan keberapa gitu. Penjualan barang. Nah, ini contoh lagi. Kita akan lihat hasilnya. Laporan neraca. Oke. Nah, di sini sudah laba ruginya 0. Nah, ada pendapatan senilai 10 juta dan ada biaya senilai 10 juta. Sementara di sini 20 dan di sini 20. Kita punya uang di Mandiri senilai 10 dan di BCA 10. Nah, pada berikutnya lagi, kalau terjadi lagi seperti tadi, kita beli bahan lagi, kita ambil lagi dari BCA, misal beli bahan kerja, kita keluarkan lagi 5 juta. Faktornya 3. Beli bahan. Kemudian ada lagi pendapatan dari bahan tadi, kita bisa jual, penjualan barang, kita masukkan lagi ke BCA senilai 15 juta. Berarti 3 penjualan barang. Kita simpan. Maka laporan neracanya akan jatuh seperti ini. Berarti pendapatannya 25, biayanya 15, laba ruginya adalah 10 juta. Nah, 10 juta kita bisa lihat di sini modalnya 20, laba ruginya 10. Nah, di sini kita bisa lihat laba ruginya sudah mulai plus atau sudah untung. Usahanya sudah mulai untung. Kenapa? Karena pendapatannya sudah bisa untuk menutupi sewa tadi dan beli bahan. Jadi totalnya ada di sini. Kemudian kalau kita lihat di laporan jurnal pendapatan, kita akan kelihatan seperti ini. Total hasil dari penjualan barangnya adalah 25 juta di total. Jadi ada penjualan barang, dari akun asal penjualan barang, keterangannya penjualan barang, akun tujuannya BCA senilai 15, 7, sama 3 juta. Sementara kalau kita lihat di jurnal, biayanya akan kelihatan senilai 15 juta. Dari akun asal, keterangan, akun tujuan. Jadi BCA senilai 5 juta, akun tujuannya beli bahan. Seperti ini. Kemudian kalau kita lihat di buku besarnya, buku besar misalnya kita akan tadi ada untuk BCA. Kita lihat di BCA seperti ini. Kita klik, kemudian kita cetak. Nah, ini ada total dapat 5 juta, total kredit 25, jadi saldo akhirnya adalah 20 juta. Ada di sini. Oke. Kemudian kalau kita cek lagi di laporan neraca. Oke, di BCA ada 20 juta, jadi sama. Kita bisa mengeceknya di seperti itu. Kemudian berapa untuk beli bahan kerja? Nah, ini kita bisa catat di sini. Beli bahan kerja senilai 10 juta. Jadi kita bisa lihat per akun. Oke. Itu tentang pendapatan dari software akuntansi atau aplikasi akuntansi dan laporan keuangan. Untuk lebih jelas bisa ke kementeriankeuangan.com atau menghubungi ini. Ada nomor-nomornya di kementeriankeuangan.com. Mudah-mudahan jelas dan kita bisa ke materi berikutnya.